Teman-teman penyuka karya Franz Kafka, saya ingin berbagi sebuah esai pendek 4 halaman berjudul Franz Kafka, Asuransi sebagai Sumber Intuisi. Kafka bekerja pada 2 asuransi yang berbeda. Salah satu pimpinan Kafka di dalam perusahaan asuransi itu yang bernama Dr. Robert Marsner menulis semacam surat komplimen kepada Kafka. Berbunyi begini, Dr. Kafka seorang pekerja yang sangat rajin, dengan penuh bakat dan loyalitas. Juga hubungannya dengan sesama kawan kerja dan atasannya selalu baik. Kemudian apa keterkaitan antara asuransi dan sastra? Nah, di sinilah isi saya berbicara tentang itu. Asuransi merupakan sebuah jaminan sosial manusia yang meyakinkan dalam hidup sehari-hari maupun di masa datang. Sedang sastra sebagai sebuah ekspresi seni dari pergulatan fantasi maupun endapan memori yang dituangkan ke dalam kata-kata. Adakah keterkaitan antara asuransi dan sastra? Setidaknya ada seorang sastrawan kelas dunia yang sepanjang hidupnya mengabdi pada bidang asuransi. Ia adalah Franz Kafka, sastrawan Jerman kelahiran Praha, Republik Ceko. Setelah ia meraih gelar doktor pada ilmu hukum bidang jurisprudensi, ia bekerja pada kantor asuransi swasta dari Oktober 1907 hingga Juli 1908 di Praha. Dari tahun 1908, ini dilanjutkan, hingga tahun 1922, ia berpindah di kantor asuransi kecelakaan karyawan untuk wilayah Bohmen. Atau dalam bahasa Jermannya Der Arbeiterunfallversicherung Anstalt di Praha. Kafka sering menggambarkan bahwa pekerjaannya itu bagaikan pekerjaan yang menjanjikan, atau dalam bahasa Jerman Brotberuf. Tugas pertamanya pada bagian kecelakaan karyawan perusahaan. Di usia 25 tahun, ia mengusulkan dibuatnya peraturan bidang pencegahan kecelakaan karyawan. Dan dia bertindak sebagai penulis dokumen. Sejak tahun 1910, ia dipilih sebagai konseptor dan mendatangi berbagai pertemuan di sekolah teknologi maupun di perusahaan di Praha. Karirnya meningkat sebagai wakil sekretaris pada tahun 1913. Kegiatan Kafka di luar pekerjaan di kantor asuransi adalah menulis. Ia bergaul dengan kelompok seniman dan aktivis politik di Praha. Kadang ia ikut turun ke jalan demonstrasi mendukung aksi solidaritas kaum tertindas. Pada buku berjudul Hukuman di Tanah Jajahan, In der Strafkolonie, dengan editor Klaus Wagenbach disebutkan, pada tahun 1911 di kerajaan Hungaria dan Austria terdapat 40.000 perusahaan dengan 650.000 karyawan. 50% dari seluruh karyawan itu diwajibkan mengikuti asuransi. Itu pada tahun 1911 ya. Kafka sibuk dengan para karyawan perusahaan yang mengalami kecelakaan. Kemungkinan Kafka saat itu merupakan satu-satunya sastrawan yang betul-betul terlibat langsung dengan persoalan kecelakaan dan sistem kerja di perusahaan. Tercatat Thomas Mann, Rilke, Hofmannsthal, Schnitzler, dan Jost tidak pernah melihat pabrik dari dalam. Pada bulan Oktober 1914, Perang Dunia Pertama sudah berjalan selama 2 bulan, dan saat itu Kafka genap berusia 31 tahun. Ketika Kafka sebagai wakil sekretaris mendapat liburan selama 2 minggu, kesempatan itu ia pakai melanjutkan menulis novel proses atau Der Prozess yang sudah sampai bab 7. Selain itu dia juga melanjutkan menulis prosa berjudul Hukuman di Tanah Jajahan. Dalam 6 hari, 12-18 Oktober 1914. Jadi semacam prosa panjang Hukuman di Tanah Jajahan ini diselesaikan dalam 6 hari. Ya. Kafka sangat kritis terhadap pekerjaannya di asuransi yang mengurus musibah kecelakaan para karyawan. Sebab itu, Hukuman di Tanah Jajahan ia anggap sebuah realitas.
Karya ini terbit pertama kali disertai dengan catatan buku hariannya, foto serta ungkapan-ungkapan biografi atau penelitian sejarah. Hukuman di Tanah Jajahan bercerita tentang alat pembunuh tahanan di masa perang telah beredar luas. Para tahanan itu dibunuh dengan cara yang keji dan biadab, yaitu ditaruh di bawah mesin yang di atasnya ada besi-besi runcing siap menusuk ke seluruh tubuhnya dan diangkat ke atas. Klaus Wagenbach, seorang peneliti karya dan sosok Kafka, menjelaskan bahwa hukuman di Tanah Jajahan yang dimaksud Kafka berada di daerah koloni Prancis, yaitu di Kaledonia Baru dekat Australia. Tentang anak pegawai asuransi. Pada akhir Maret 1920, Kafka kedatangan anak teman kerja sekantornya bernama Gustav Janosch. Teman kerjanya itu sengaja mengirim anaknya bertemu Kafka karena setiap malam anaknya menulis puisi dan menyukai sastra. Gustav kala itu masih berusia 17 tahun, sementara Kafka sedang dalam puncaknya berkarya sastra dengan usia 37 tahun. Sejak terjadi pertemuan pertama di kantor asuransi itu, semakin sering mereka bertemu. Setelah Kafka meninggal, nasib Gustav ditahan oleh pemerintah karena kekritisannya. Dalam frustasi memuncak itu, ia mencoba mengingat ulang percakapan-percakapan dengan Kafka dan berhasil ditulis kembali menjadi buku dengan judul Percakapan dengan Kafka, Gespräch mit Kafka. Percakapan karya Gustav Janosch ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku Percakapan dengan Kafka terbit pada tahun 1961 dan cepat diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Sifat Kafkais. Italo Calvino dalam bukunya The Use of Literature menyebutkan nama Kafka telah menjadi ikon sastra resmi dengan menetapkannya sebagai kata sifat, Kafkais. Artinya suatu kisah yang berhubungan dengan kemurungan, kefrustasian, kebimbangan, ketidakadilan, birokrasi berbelit-belit, jalan buntu hingga horor. Maka model cerita seperti itu dalam sastra akan dikalongkan berciri Kafkais. Kafka melihat kerumitan dalam birokrasi dan ketidakadilan di pundak nasib karyawan di pabrik-pabrik. Semua peristiwa yang ia saksikan menjadikan sumber intuisi untuk menulis cerita. Tak terbayangkan bahwa di dalam kantor asuransi itu telah melahirkan dua sastrawan, yakni Franz Kafka dan Gustav Janosch. Secara kebetulan kelahiran Kafka sama dengan kelahiran sastrawan klasik kita, yaitu Abdul Muiz, yakni pada 3 Juli 1883. Tanggal 3 Juli itu ditetapkan sebagai Hari Sastra Nasional di Indonesia dan diperingati setiap tahun. Dengan begitu, peringatan Hari Sastra Indonesia secara tak langsung sebagai peringatan terhadap kelahiran Kafka sendiri. Pada tahun 1922, Kafka mengajukan pensiun dini karena mengidap penyakit tuberkulosis. Ia meninggal pada 3 Juni 1924 dalam usia 41 tahun. Terima kasih.